Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Suatu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar, maka orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan menyelamatkan dirinya masing-masing, dan kala itu sangat-sangat kacau, hiruk pikuk, kian kesana dan kemari, tak tentu arah, di mana kita tidak lagi dapat membantu anak-anak kita, anak kesayangan kita tidak dapat kita bantu, maupun orang tua kita juga tidak dapat kita bantu. Saudara-saudara kita masing-masing menyelamatkan diri. Nah, saat itu Rasulullah SAW menjelaskan matahari dekatnya dengan kepala hanya berjarak 1 jengkal. Tidak dijelaskan 1 jengkal itu. Akan tetapi pada saat itu panasnya luar biasa, sehingga menimbulkan genangan keringat daripada manusia. Genangan keringat itu sampai tergantung daripada amal ibadah daripada manusia itu sendiri. Ada yang sedalam mata kakinya, ada sedalam dengkulnya, ada sedalam pinggangnya, sampai sedalam lehernya, sehingga hampir-hampir saja dia tenggelam oleh air keringat yang bercucuran itu. Itu tentu saja berdasarkan amal ibadah di dunia ini. Nah, di dalam hiruk pikuk itu ada 7 golongan yang menurut Rasulullah SAW yang mendapatkan naungan, pelindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak terkena terik matahari dan juga tidak terkena kesusahan. Dia tentu saja mendapatkan pelindungan. Boleh jadi dia di suatu tempat yang begitu tenang dan damai, ya, jauh daripada hiruk pikuk yaumal mahsyar itu. Mereka itu ada 7 golongan itu, antara lain pertama, imam yang adil. Imam yang adil 1 golongan. Yang kedua, anak muda yang selalu taat beribadah kepada Allah. Kita tahu anak muda ini gejolak daripada hawa nafsunya masih membara, kian kesana kemari, akan tetapi anak muda ini tetap taat kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah, istiqamah dia, tidak terpengaruh dengan hiruk pikuknya dunia yang glamor seperti anak-anak muda yang lain. Golongan ketiga yaitu orang-orang yang terpaut hatinya kepada masjid. Nah, ini maknanya orang-orang yang selalu menjalankan sholat berjamaah, sholat 5 waktu secara berjamaah. Golongan keempat adalah orang yang kasih mengasihi, saling berkasih sayang karena Allah. Dia menyintai saudaranya karena Allah dan membenci saudaranya karena dibenci oleh Allah. Artinya bersaudara itu
didasarkan kepada keridhaan Allah. Kalau Allah ridha, maka dia berkasih sayang kepada saudaranya atau sesama manusia itu karena kasih sayang, karena ketakwaan kepada Allah. Nah, berpisahnya juga karena boleh jadi karena temannya ini sudah menyimpang daripada jalur-jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan selanjutnya yang kelima yaitu orang yang di keheningan malam merenungkan kebesaran Allah SWT dan dia begitu takut akan azab Allah sehingga meneteslah air matanya. Boleh jadi dia saking takut kepada azab Allah, boleh jadi juga dia merasa begitu rahmat Allah tercurah kepadanya begitu besar sehingga dia merasa bersyukur gitu, sehingga meneteslah air matanya karena rindunya kepada Allah. Golongan selanjutnya yaitu seseorang yang seseorang yang diajak berzina tetapi dia tidak melakukannya karena takut kepada murkanya Allah. Nah, ini seperti cerita Nabi Yusuf mungkin ini kisahnya. Kemudian golongan terakhir yaitu seseorang yang bersedekah di mana tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Nah, ini maknanya seseorang yang bersedekah ikhlas semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pamrih atau tanpa mengharapkan balasan. Nah, kalau kita sekarang ini kan kadang-kadang banyak bersedekah itu ada pamrihnya, ada mengharapkan balasannya, dan kurang ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, ini golongan orang yang termasuk golongan ini adalah yang dia bersedekah itu ikhlas semata-mata karena Allah, sehingga tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Nah, inilah kira-kira 7 golongan yang di padang mahsyar itu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja kita berharap kita mendapatkan salah satu dari golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.